Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Doa dan harapan saya, saudara semua senantiasa berada dalam keadaan yang baik, sehat dan terpelihara oleh kasih Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur untuk kemurahan-Mu di pagi hari ini. Kami bersyukur untuk kesehatan dan kekuatan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih untuk rahmat yang baru, kasih karunia yang selalu Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Saat ini ya Tuhan, kami mau mendengarkan renungan firman-Mu. Tolong kami, supaya kami dapat mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, nats Alkitab kita pada saat ini terdapat di dalam 2 Samuel pasal 16 ayat 5-14. Saudara dapat membacanya terlebih dahulu kemudian kembali kepada perenungan ini. Atau saudara juga dapat membacanya lebih dalam lagi setelah renungan ini. Saya akan membacakan ayat yang ke-12. 2 Samuel 16 ayat yang ke-12. Tertulis demikian. Kiranya Tuhan akan memperhatikan kesengsaraanku ini, dan Tuhan membalas yang baik kepadaku sebagai ganti kutuk orang itu pada hari ini. Saudara yang dikasih Tuhan, Raja Daud melarikan diri untuk menghindari konflik dengan anaknya sendiri yang bernama Absalom. Absalom mengangkat dirinya sebagai raja, padahal ayahnya masih hidup. Pemberontakan ini sebenarnya bisa dengan mudah diatasi oleh Raja Daud. Tapi menghadapi anaknya, ia memilih mundur. Daud tidak mau melawan, dan ia mengajak sebagian orang-orangnya yang setia untuk pergi keluar Yerusalem. Dalam perjalanannya, seorang yang bernama Simei dari keturunan Saul mengikuti iringan rombongan Raja Daud. Dan Simei ini mengutuki Raja Daud. Pada waktu itu ada Abisai, salah seorang yang ikut berjalan bersama dengan Daud, dan ia ingin membunuh Simei. Tapi Daud mengatakan, biarkan saja dia mengutuk. Dan keluarlah kata-kata ini dari mulut Daud dalam ayat yang ke-11, biarkanlah ia mengutuk. Lalu di ayat 12 ia mengatakan, mungkin, atau terjemahan yang lain mengatakan, kiranya Tuhan akan memperhatikan kesengsaraanku ini, dan Tuhan membalas yang baik kepadaku sebagai ganti kutuk orang itu pada hari ini. Saudara yang dikasih Tuhan, kisah ini mempunyai makna yang dalam dan mengajarkan kepada kita 3 hal yang berharga dalam kita menjalani kehidupan ini. Yang pertama adalah, mundurlah untuk kemajuan kita. Dalam kehidupan kita, ada kalanya kita perlu memilih untuk mundur daripada maju. Mundur tidak akan membuat kita rugi. Jangan menganggap bahwa dalam segala sesuatu kita harus maju terus, saudara. Tidak semua tawaran atau peluang harus kita terima. Terkadang kita harus mundur. Dan tidak semua tantangan harus kita hadapi. Ada kalanya kita harus mundur demi kebaikan dan kemajuan kita. Perhatikanlah saudara, anak panah ditarik mundur sebelum melesat maju. Demikianlah ada kalanya hidup kita harus mundur terlebih dahulu untuk mengalami kemajuan. Yang kedua, saudara, mengalahlah untuk menang. Mengalah tidak menghilangkan kemenangan kita. Ada kalanya kita perlu membiarkan diri kita nampaknya kalah, tapi sebenarnya kita sedang meraih trofi pemenang. Perasaan ego membuat kita ingin selalu di atas, tapi Tuhan mengajar kita untuk merendahkan diri. Tuhan mengajarkan kalau pipi kananmu ditampar, berilah juga pipi kirimu. Mengalah sekilas terasa tidak enak,
dan mungkin memalukan, tapi seringkali perlu dilakukan demi kemenangan kita. Yang ketiga, saudara, berdiamlah untuk kebaikan kita. Tidak perlu kita harus membalas kata-kata kutuk, fitnah, makian, atau umpatan yang ditujukan kepada kita. Jagalah hati kita tetap tenang dan dipenuhi kasih Tuhan. Jangan biarkan emosi mengalahkan kasih. Tidak perlu kita membalas kutuk dengan kutuk. Justru kita harus mengucapkan berkat. Kutuk tidak akan mempan terhadap kita, anak-anak Tuhan. Tuhan akan mengubah kutuk menjadi berkat bagi kita. Dan orang-orang yang mengutuki kita akan mendapat malu, karena kita akan diangkat oleh Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kutukan Simei tidak terjadi. Daud kembali diangkat oleh Tuhan. Daud masuk lagi ke Yerusalem dan menjadi raja. Apa yang terjadi dengan Simei yang pernah mengutuki Daud? Daud tidak marah kepadanya saat ia bertemu lagi dengannya. Daud tetap bersikap baik kepada orang yang mengutukinya. Mari saudara yang terkasih, miliki sikap hati yang benar di saat-saat yang penuh konflik dalam kehidupan kita. Di momen ketika kita bingung harus memilih, ingatlah ketiga hal ini dan mintalah Roh Kudus untuk menolong kita mengambil sikap yang benar sesuai dengan hikmat Tuhan. Hari ini saudara, mari kita bersyukur untuk hari yang baru dan kesempatan yang baru yang Tuhan berikan kepada kita, dan bersyukurlah untuk firman Tuhan. Biarlah kebenaran firman-Nya menjadi tuntunan bagi kita semua. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk perlindungan-Mu di sepanjang malam hingga saat ini. Kami bersyukur untuk anugerah Tuhan, kebaikan demi kebaikan yang Tuhan selalu nyatakan hari lepas hari dalam kehidupan kami. Saat ini kami bersyukur ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang mengajarkan kepada kami untuk mundur demi kemajuan kami, untuk mengalah demi kemenangan kami, dan berdiam supaya hidup kami diberkati. Terima kasih Tuhan, karena kebenaran firman-Mu memberikan kami kekuatan dan sukacita. Pimpin kami Roh Kudus, berikan kami hikmat daripada-Mu, supaya ketika kami menghadapi situasi-situasi yang membingungkan kami untuk memilih atau bertindak, tolong kami, supaya kami mendapat hikmat-Mu, sehingga kami tahu apa yang harus kami lakukan. Terima kasih ya Tuhan, pimpin kami di sepanjang hari ini, agar dalam segala sesuatu yang kami lakukan, kami mengerjakannya seturut dengan kehendak dan rencana Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.